Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Cynthia Khairunisa Nur Adinda dengan NIM 632516636 kelas 63 2B07 Prodi Akuntansi Universitas Dina Sarana Informatika. Pada video kali ini, saya akan menganalisa pidato Presiden ketiga Republik Indonesia, yaitu Bapak B.J. Habibie. Pidato yang saya pilih berisi pembahasan mengenai kondisi Indonesia pasca reformasi, pelanggaran hak asasi manusia, serta upaya pemerintah dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi pada masa tersebut. Emangnya B.J. Habibie itu siapa sih? Bapak B.J. Habibie dikenal sebagai sosok intelektual yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi dan kemampuan berkomunikasi yang baik. Oleh karena itu, pidato beliau menarik untuk dianalisis karena memperlihatkan penggunaan bahasa Indonesia yang formal, sistematis, dan syarat makna. Dalam video ini, saya akan menganalisis beberapa aspek, yaitu struktur pidato, penggunaan diksi atau pilihan kata, penggunaan kata baku, kalimat efektif, gaya bahasa, penggunaan istilah serapan, kesantunan berbahasa, serta kesesuaian pidato tersebut dengan kaidah bahasa Indonesia. Berikut ini adalah cuplikan pidato Bapak B.J. Habibie yang akan saya analisis. Mereka juga masih dibayang-bayangi oleh huru-hara massa yang dipicu oleh gugurnya keempat pahlawan reformasi pada tanggal 12 Mei 1998. Huru-hara berupa penjarahan dan pembakaran pusat-pusat pertokoan dan rumah penduduk tersebut, bahkan disertai tindak kekerasan dan perundungan seksual terhadap kaum perempuan, terutama dari kelompok etnis Tionghoa. Seluruh rangkaian tindakan tidak bertanggung jawab tersebut sangat memalukan dan telah mencoreng muka kita sendiri sebagai bangsa yang berakhlak dan bermoral tinggi, sebagai bangsa yang berbudaya dan beragama. Kita mengutuk perbuatan biadab tersebut. Dengan demikian, secara tegas kita telah meninggalkan tahap keraguan-raguan secara konsepsional yang selama ini menganggap hak asasi manusia sebagai produk budaya yang berasal dari barat. Berkaitan dengan kesungguhan kita dalam menghormati dan menegakkan hak asasi manusia tersebut, melalui forum yang mulia ini, atas nama pemerintah, saya menyampaikan penyesalan yang sedalam-dalamnya atas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia di beberapa daerah pada masa lalu kepada pihak Portugal dan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pemerintah telah menyampaikan tawaran untuk memberi status khusus kepada Provinsi Timur Timur berdasarkan otonomi yang luas sebagai bagian dari penyelesaian menyeluruh mengenai masalah yang menyangkut daerah tersebut. Tawaran ini sedang dibahas dengan sungguh-sungguh oleh pihak bersangkutan. Untuk mengambil foto telah berakhir. Kepada para wartawan foto dipersilakan menuju. Baik, sebelum membahas isi pidato, saya akan menjelaskan terlebih dahulu struktur pidato Bapak B.J. Habibie. Secara umum, struktur pidato terdiri atas 3 bagian, yaitu pembukaan, isi, dan penutup. Pada bagian pembukaan, Bapak B.J. Habibie menggunakan sapaan yang santun dan formal sebagai bentuk penghormatan kepada audiens dalam forum kenegaraan. Selanjutnya, pada bagian isi, beliau memaparkan berbagai peristiwa yang terjadi pada masa reformasi, menyampaikan sikap pemerintah terhadap pelanggaran hak asasi manusia, serta menjelaskan langkah-langkah yang ditempuh pemerintah untuk menyelesaikan berbagai persoalan tersebut. Kemudian, pada bagian penutup, beliau menyampaikan harapan serta ajakan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk bersama-sama membangun bangsa ke arah yang lebih baik. Struktur pidato yang runtut dan sistematis ini membuat pesan yang disampaikan menjadi lebih mudah dipahami oleh pendengar.
Setelah mengetahui bahwa pidato Bapak B.J. Habibie memiliki struktur yang runtut dan sistematis, selanjutnya saya akan menganalisis beberapa cuplikan pidato untuk melihat bagaimana penggunaan bahasa Indonesia diterapkan dalam pidato tersebut. Kutipan 1. Mereka juga masih dibayang-bayangi oleh huru-hara massal yang dipicu oleh gugurnya keempat pahlawan reformasi pada tanggal 12 Mei 1998. Pada kutipan tersebut terdapat penggunaan diksi yang menarik, yaitu frasa dibayang-bayangi oleh huru-hara. Frasa tersebut bukan dimaknai secara harfiah, melainkan menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia masih dihantui oleh rasa takut, trauma, dan kenangan buruk akibat peristiwa kerusuhan yang terjadi pada masa itu. Penggunaan diksi seperti ini membuat pidato menjadi lebih hidup dan mampu menggambarkan kondisi psikologis masyarakat secara mendalam. Selain itu, kata-kata yang digunakan merupakan kata baku yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia sehingga mudah dipahami oleh pendengar. Kutipan 2. Huru-hara berupa penjarahan dan pembakaran pusat-pusat pertokoan dan rumah penduduk tersebut, bahkan disertai tindak kekerasan dan perundungan seksual terhadap kaum perempuan, terutama dari kelompok etnis Tionghoa. Selanjutnya, pada bagian ini, Bapak B.J. Habibie menggunakan bahasa yang lugas dan objektif untuk menjelaskan fakta yang terjadi. Beliau tidak menggunakan ungkapan yang berlebihan, melainkan menyampaikan peristiwa secara jelas agar masyarakat memahami beratnya dampak dari kerusuhan tersebut. Kalimat yang digunakan juga tergolong efektif karena memiliki unsur subjek, predikat, serta informasi yang disampaikan secara runtut sehingga tidak menimbulkan makna ganda. Kutipan 3. Seluruh rangkaian tindakan tidak bertanggung jawab tersebut sangat memalukan dan telah mencoreng muka kita sendiri sebagai bangsa yang berakhlak dan bermoral tinggi. Sebagai bangsa yang berbudaya dan beragama, kita mengutuk perbuatan biadab tersebut. Pada kutipan ini terdapat gaya bahasa metafora, yaitu pada frasa mencoreng muka kita sendiri sebagai bangsa. Ungkapan tersebut tidak berarti mencoreng wajah secara harfiah, melainkan menggambarkan rusaknya citra dan martabat bangsa Indonesia akibat tindakan tersebut. Selain itu, terdapat pengulangan frasa sebagai bangsa yang merupakan gaya bahasa repetisi. Pengulangan ini berfungsi untuk memberikan penegasan mengenai identitas bangsa Indonesia sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai moral, budaya, dan agama. Penggunaan gaya bahasa tersebut membuat pidato menjadi lebih kuat dan mampu menyentuh emosi pendengar. Kutipan 4. Dengan demikian, secara tegas kita telah meninggalkan tahap keraguan-raguan secara konsepsional yang selama ini menganggap hak asasi manusia sebagai produk budaya yang berasal dari Barat. Berikutnya, pada bagian tersebut, Bapak B.J. Habibie menunjukkan sikap tegas pemerintah terhadap penghormatan hak asasi manusia. Dari segi kebahasaan, penggunaan istilah seperti hak asasi manusia telah sesuai dengan bahasa Indonesia, karena merupakan istilah resmi yang umum digunakan dalam berbagai peraturan dan dokumen kenegaraan. Kalimat yang digunakan juga bersifat argumentatif, karena menjelaskan perubahan cara pandang bangsa Indonesia terhadap isu hak asasi manusia. Hal ini menunjukkan bahwa pidato tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga memberikan alasan dan penegasan terhadap suatu sikap. Kutipan 5. Melalui forum yang mulia ini, atas nama pemerintah, saya menyampaikan penyesalan yang sedalam-dalamnya atas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia di beberapa daerah pada masa lalu.
Pada kutipan barusan terlihat adanya kesantunan berbahasa. Bapak B.J. Habibie menggunakan ungkapan penyesalan yang sedalam-dalamnya sebagai bentuk empati dan tanggung jawab pemerintah terhadap berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang pernah terjadi. Pilihan kata tersebut menunjukkan sikap rendah hati serta penghargaan terhadap para korban dan masyarakat yang terdampak. Kutipan 6. Kepada pihak Portugal dan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, pemerintah telah menyampaikan tawaran untuk memberi status khusus kepada Provinsi Timur Timur berdasarkan otonomi yang luas. Terakhir, pada bagian tersebut terdapat beberapa istilah seperti provinsi, otonomi, politik, dan ekonomi. Istilah-istilah tersebut merupakan kata serapan yang telah disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia dan umum digunakan dalam konteks pemerintahan maupun diplomasi. Penggunaan istilah tersebut dinilai tepat karena sesuai dengan topik yang dibahas serta tidak mengaburkan makna. Hal ini menunjukkan bahwa Bapak B.J. Habibie mampu menggunakan bahasa Indonesia secara efektif dalam forum kenegaraan sekaligus menyampaikan persoalan yang kompleks dengan bahasa yang tetap mudah dipahami. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pidato Bapak B.J. Habibie pada umumnya telah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari penggunaan kata-kata baku, kalimat yang efektif, pilihan diksi yang tepat, serta adanya penggunaan gaya bahasa seperti metafora dan repetisi untuk memperkuat pesan yang ingin disampaikan. Selain itu, pidato ini juga mencerminkan kesantunan berbahasa dan menunjukkan kemampuan Bapak B.J. Habibie dalam menyampaikan persoalan yang sensitif secara bijaksana dan penuh tanggung jawab. Melalui analisis ini, kita dapat memahami bahwa bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun empati, menyampaikan nilai kemanusiaan, serta memperkuat persatuan bangsa. Baiklah, demikian analisis pidato Bapak B.J. Habibie yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.